Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan coba slicing. Jadi sebenarnya apa itu slicing? Slicing itu kata yang biasanya dipakai oleh developer untuk menerjemahkan dari yang awalnya desain menjadi website ya. Atau kalau biasanya di dunia kerja, desain ini akan dihandle oleh tim UI UX, kemudian yang di developmentnya akan dihandle oleh tim developer. Tools membuat desain ini ada banyak hal ya teman-teman. Namun yang biasanya dipakai di dunia industri adalah pakai figma.com. Kalian bisa kunjungi nanti figma.com untuk eksplorasi. Dan sekarang yang sudah kalian lihat adalah contoh desain yang aku cari di internet. Nanti akan aku sertakan juga di kolom deskripsi supaya kalian bisa lihat atau mencobanya juga. Apa sih sebenarnya yang biasanya aku lakukan ketika mendapat desain baru gitu? Yang biasanya aku lakukan adalah tentunya melihat desainnya, kemudian melakukan analisis singkat terkait bagaimana layouting dan beberapa aspek yang lain seperti coloring dan font sizing juga. Biasanya aku akan melihat sampai bawah kira-kira ada elemen apa aja yang akan digunakan dan ada font apa aja. Cara melihat fontnya bagaimana? Kalian bisa double klik, contohnya pada bagian heading utamanya ini. Aku double klik, kemudian bisa kalian lihat di bagian tipografi sebelah kanan, dia menggunakan inter, kemudian font weight-nya itu semi bold dan ukurannya 60 pixel ya teman-teman. Di bawahnya ada deskripsi. Jika tampilan tipografinya seperti ini, bisa kalian klik saja. Kemudian ini ada tombol setting untuk melihatnya. Ini juga menggunakan inter regular 16. Setelah itu, aku biasanya juga melakukan exporting yang ada di desain ini untuk nantinya diupload ke media library-nya website kita. Contohnya jika pada video kali ini aku menggunakan Statamic, jadi nanti image-nya akan aku upload ke media library-nya milik Statamic atau yang ada di CMS kalian. Cara ekspornya juga mudah, kalian bisa klik image-nya, pastikan biru-birunya ini tercover di semua image ya. Kemudian bisa di scroll ke bawah, di bagian sini ada export, kalian juga ada option untuk ekspor 1 kali, 2 kali, atau yang lain-lain. Kemudian formattingnya juga bebas, dan export aja. Nanti akan otomatis terdownload seperti ini. Oke, bisa aku mulai aja, kalian bisa buka codingannya seperti biasa, kemudian jalankan PHP Artisan Serve dan juga npm run dev. Kemudian bisa langsung dibuka, aku akan langsung login saja. Setelah berhasil login, karena landing page ini akan aku gunakan sebagai home page saja, aku akan arahkan ke page yang ada di sidebar. Pada video sebelumnya sudah kita lakukan editing menu sidebar ini supaya lebih rapi dan lebih custom, dan kalian bisa cari home. Nah sekarang home page-nya kan masih seperti ini ya teman-teman. Nanti akan kita rubah menjadi seperti yang ada di Figma secara pelan-pelan. Caranya bagaimana? Aku biasanya memulainya dengan editing blueprint untuk menyesuaikan value apa aja yang dipakai di home page ini. Bagian navbar ini kita akan lewatin karena navbar ini kita kemarin menggunakan global variable ya teman-teman. Jadi mulainya tuh dari hero section nanti sampai sebelum footer di bagian CTA sini. Oke, aku bisa lakukan edit blueprint, kembali ke page, kemudian home, dan di sini ada edit blueprint. Ini aku rasa title akan aku pindahkan ke sidebar. Caranya dengan di drag saja, masukin ke sini. Kemudian template juga aku biasanya masukin ke sidebar. Sudah, di sini ada konten dan author, aku akan hapus keduanya. Setelah itu kembali ke desainnya. Di sini kan ada heading, kemudian ada description, ada button. Yang tentunya button ini memiliki link ya teman-teman. Di sini juga ada image. Jadi yang aku buat pertama adalah seperti ini. Pertama aku bikin teks dengan nama main headers, display label dan handle-nya terserah kalian ya. Kemudian validasinya aku buat require juga, apply. Setelah itu kan butuh description di bawah. Aku menggunakan text area, description. Validasinya menjadi required juga, kemudian apply. Setelah itu butuh button kan ada label dan ada linknya. Aku akan duplikat saja dari bagian main headers, duplikat, kemudian aku namain menjadi main button label. Apply. Setelah itu aku ambil lagi yang namanya link, main button URL. Validasinya aku buat required juga. Layoutingnya aku rubah menjadi 50-50 supaya lebih bagus. Kemudian butuh satu lagi image, aku menggunakan assets, main image. Validasinya aku rubah menjadi require dan image, supaya hanya bisa diupload gambar saja. Setelah itu kembali ke setting, bawah sini maksimal filenya 1, minimalnya juga 1. Kalian bebas edit juga UI mode-nya, aku akan biarkan saja, apply. Sectionnya juga boleh kalian namain dengan klik di bagian atas ini, kemudian aku namain dengan main section. Kemudian save. Setelah sampai di step kali ini, kalian sudah berhasil membuat main section ya, sesuai dengan yang ada di desain. Ada headers, description, button, dan linknya, kemudian ada image. Kemudian aku bisa lanjut di bagian client, bagian sini. Di sini ada headers, kemudian di bawahnya ada description, dan di bawahnya lagi ada logo yang berjajar seperti ini. Aku akan kembali ke CMS-nya, kemudian bikin section lagi di bawah sini. Add section, namanya client section.
karena ceritanya mau dipakai sebagai logo klien. Karena ada headers yang sama, aku bisa duplikat lagi di bagian sini, duplikat, namanya menjadi client headers. Aku tidak perlu melakukan set validation, karena tadi duplikat harusnya sudah sama nanti isinya. Setelah diduplikat akan muncul di atas sini ya teman-teman. Ini bisa digeser ke bawah, itu disesuaikan lagi, description-nya menjadi client description, kemudian apply. Di bagian description sepertinya yang atas masih belum benar ya. Di sini ada main-nya semua. Description-nya di sini masih description aja. Aku akan ganti jadi main description. Di bawah sini bisa aku regenerate supaya dibuatkan yang baru. Apply, sudah bagus. Kemudian di bawah sini aku akan menggunakan aset saja. Yang nanti asetnya bisa di-upload maksimal 7 logo ya teman-teman. Seperti yang ada di sini. Aku bisa kembali ke sini. Aku akan buat baru. Ambil aset. Kemudian client logo. Validasinya menjadi require, kemudian isinya image juga. Setelah itu di bawah sini, maksimal filenya 7, minimalnya aku buat menjadi 3. UI mode-nya aku biarkan menjadi list, dan apply. Oke, bisa di-save kembali. Kemudian, aku bisa lihat desainnya lagi. Di bawah sini, ada 3 grid seperti ini. Yang atasnya sama, ada heading dan description juga. Aku bisa kembali ke CMS-nya, kemudian bikin section baru, dan akan aku namain menjadi grid section. Client headers-nya akan aku duplikat, kemudian namanya menjadi grid headers. Apply, aku biarkan di atas dulu. Description-nya juga aku duplikat, jadi grid description. Apply, aku drag ke bawah, supaya masuk section-nya. Setelah itu di bawahnya aku akan menggunakan replikator untuk membuat grid-nya. Aku namain dengan grid content. Setelah itu scroll ke bawah. New set ini akan aku ganti menjadi grid item. Bebas ya teman-teman, kalian mau ganti apapun. Nah, kemudian di dalamnya aku kan tidak tahu isinya. Aku bisa kembali ke desain. Isinya di sini ada icon, ada title, dan ada description lagi. Jadi aku akan pakai seperti ini. Icon, ada yang namanya icon ya di bagian fill type sini. Bisa diambil, aku isi menjadi icon, validasinya menjadi require, apply. Setelah itu ambil teks, aku kasih nama title, validasinya menjadi require juga. Apply, setelah itu satu lagi description, validasinya menjadi require juga, kemudian apply. Nah, pada bagian icon ini kalian nanti juga perlu menyesuaikan direktorinya. Jadi nanti kalian bisa ekspor icon yang ada di sini menjadi SVG dengan cara di select dulu, kemudian bisa ekspor di bawah sini, tipenya pilih menjadi SVG. Aku akan contohkan, ekspor dulu. Satu, setelah itu ada icon.svg. Nah, pada bagian CMS, kalian bisa tentukan direktorinya seperti ini. Bisa kalian ikutin saja nanti. Public, asset, static, icon. Kemudian di bawah sini ada yang namanya folder. Ini juga wajib kalian isi. Kalian bisa ikutin menjadi SVG. Dihafalkan ya teman-teman. Public, asset, static, icon, SVG. Oke, bisa aku apply, save. Sebelum aku lanjut ke section bawahnya, aku akan upload dulu iconnya supaya tidak lupa. Tadi kan ada di assets. Nah, kalian bisa perhatikan di atas sini. Sebenarnya dia sudah sampai di asset. Kita sudah melewati public/asset. Tinggal buat folder lagi. Ini namanya static. Buka, in folder lagi. Namanya icon. Di dalamnya icon ada folder lagi namanya SVG. Setelah itu, iconnya boleh kalian upload di sini. Nama direktori ini tidak harus sepanjang ini ya. Kalian boleh sesuaikan. Misal setelah static langsung SVG gitu juga boleh. Aku bisanya membuat seperti ini supaya terlihat lebih rapi aja nanti ke depannya. Oke, sudah. Aku bisa kembali ke page lagi, kemudian home, kemudian edit blueprint. Aku akan lanjutkan. Setelah grid tadi sudah, aku akan kasih maksimal gridnya. Di sini ada maksimal sets. Aku rubah menjadi 3. Apply, kembali ke desain lagi. Kemudian di bawahnya ada section lagi, yang layoutingnya hampir mirip tadi sesuai dengan yang di atas ya. Cuma kali ini image-nya ada di kiri. Jadi ada image, heading, kemudian description, dan ada button beserta link-nya juga. Aku bisa kembali ke CMS, aku namain menjadi highlight section. Setelah itu bikin headers lagi, highlight headers, apply, butuh description juga, highlight description, apply, drag ke bawah. Oke, di bagian highlight tadi kan ada image ya. Aku bisa menggunakan aset, ambil, kemudian namanya menjadi highlight image. Validation-nya sama, require image. Kemudian setting, maksimal filenya 1, minimalnya 1 juga. Apply, bisa di save. Kalian juga bisa save dengan cara Ctrl S juga. Nanti akan sama saja. Oke, bisa kembali ke desain lagi. Di bawah sini ada grid lagi. Yang pada kasus kali ini aku akan buat ini menjadi artikel. Kembali ke CMS-nya. Setelah itu aku buat section-nya menjadi article section.
kemudian headersnya, artikel headers, apply, highlightnya juga, artikel description, apply, drag ke bawah. Nah, karena di sini kan ada 3 list artikel, kita tidak perlu melakukan define di sini, karena nanti artikelnya akan menggunakan collection artikel seperti pada video sebelumnya. Aku akan lewatin saja, jadi nanti untuk menampilkan grid itu, langsung ditaruh di codingannya. Oke, di section terakhir ada CTA, yang isinya hanya heading dan button saja. Aku bisa kembali ke CMS-nya, setelah itu aku namain dengan CTA section. Mungkin kalian sering mendengar CTA, dan CTA ini sebenarnya kependekan dari call to action. Jadi biasanya CTA itu ada heading dan button saja. Aku bisa copy, CTA, headers, apply, drag ke bawah, kemudian ada button label, CTA, button label, apply, satu lagi ambil link, CTA, button URL, validasinya menjadi require, kemudian apply, layoutingnya aku sesuaikan menjadi 50-50. Jadi Ctrl S untuk save, dan aku rasa sekarang udah cukup. Biasanya aku akan melakukan validasi lagi. Sepertinya tadi ada yang terlewat. Di sini di section highlight tadi belum ada button ya. Di sini saya copy dari CTA button label menjadi highlight button label, apply, URL-nya juga highlight button URL. Jadi apply lagi, kemudian ini bisa di-drag ke atas. Nah, sudah cukup, kemudian bisa di-save. Setelah itu, ada opsi lagi, kalian boleh menambahkan SEO di bagian tab atas ini, dengan cara diklik saja, kemudian aku kasih nama SEO, sectionnya juga SEO. SEO ini diambil dari mana? Ini diambil dari file set yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Bisa aku klik SEO, kemudian link, save, sudah selesai. Nanti komponen SEO-nya akan masuk ke blueprint-nya page ini. Oke, sebelum masuk ke dalam codingannya, aku biasanya melakukan pengisian dulu datanya dengan cara diakses pada bagian page ini, atau yang sebelumnya ada di dalam collection page, sama saja. Kemudian di sini ada home, yang home ini isinya akan aku sesuaikan berdasarkan yang ada di desain dulu ya. Aku bisa copy ini dengan cara Ctrl C, kemudian dipaste di sini. Aku bisa lakukan ini sampai bawah. Mungkin videonya akan aku percepat saja, supaya tidak terlalu panjang. Kalian bisa copy-copy ini semua, dan pada bagian image, kalian bisa ekspor seperti yang tadi, kemudian di-upload seperti biasa. Contohnya, aku udah ekspor tadi, aku akan upload seperti ini. Oke, sudah selesai. Aku udah melakukan pengisian pada semua file set yang udah dibuat di sini. Nah, pada bagian icon ini, kalian bisa cek jika punya kalian di sini tidak tampil. Kalian bisa cek pada bagian aset. Jika di aset sudah ada, kalian bisa cek di bagian directory tadi, yang public, static, dan lain-lain itu tadi. Jika di sini sudah berhasil, kalian bisa lihat template-nya di sini menggunakan home. Home itu di mana? Aku akan masuk ke dalam kode editornya. Home berada di luar sini. Di sini ada home.handlers.html. Contohnya, di sini akan aku hapus semua dulu, kemudian aku ganti menjadi lorem. Bisa dicek kembali di websitenya. Aku bisa visit URL, di sini sudah berhasil tampil lorem. Berarti halaman home ini sudah benar. Selanjutnya, aku akan ganti yang sebelumnya menggunakan HTML, aku akan rubah menjadi PHP. Setelah itu aku bisa kembali ke desainnya, mulai dari awal. Yang pertama aku setup adalah ini, fontnya. Karena di sini menggunakan Inter, dan di project ini belum ada font Internya, kalian bisa kunjungi di sini, Google Font. Setelah masuk Google Font, kalian bisa cari Inter, atau font apapun yang kalian gunakan. Setelah itu, bisa diklik Get Font, kemudian Get Embed Code. Ada dua opsi, di sini menggunakan import atau menggunakan link. Yang biasanya aku gunakan adalah pakai link, jadi aku bisa copy kode. Setelah itu kembali ke codingannya, masuk ke dalam layout, masukin di dalam head-nya. Aku akan taruh di bawahnya left wire style. Jadi paste, kemudian bisa dirapikan. Cara menggunakannya bagaimana? Caranya bisa kembali ke Google Font. Di sini ada dokumentasinya. Aku biasanya hanya melakukan copy, ini font family-nya saja.
Setelah itu kembali ke Figma. Di bagian sini, aku bisa lihat di sini menggunakan 60 pixel dan menggunakan line height 76 pixel. Cara tahu ini line height bagaimana, kalian bisa hover saja, nanti di sini ada tooltipnya yang namanya line height. Aku akan melakukan define font global dengan cara kembali ke kode editornya. Setelah itu bisa kalian cari, di sini ada CSS, yang dipakai adalah site.css. Bagian sini, aku biasanya membuat seperti ini. Header 60, karena ini 60 pixel ya teman-teman. Dan buat kurung, bisa dipaste yang tadi, font family-nya. Setelah itu, font size. Ini adalah CSS biasa ya teman-teman, harusnya kalian sudah bisa. Setelah itu, line height, enaknya tadi 75 pixel. Setelah itu, aku buat menjadi semi bold saja, gunakan font weight. Untuk ketebalan fontnya, aku ganti menjadi 700 saja, sudah cukup. Kembali ke desainnya, dan di bawah sini, untuk paragraf, ini akan aku rubah menjadi 16 saja. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat dengan cara klik, kemudian klik di bagian tipografi, di sini ada edit. Pada bagian paragraf ini menggunakan font 16, inter, dan line height-nya 24. Aku bisa kembali ke codingannya. Setelah itu ini akan aku duplikat dengan cara Ctrl C. Setelah itu turun ke bawah, aku rubah menjadi paragraf 16 R untuk regular. Font size-nya 16 pixel, line height-nya 24 pixel, di bagian font weight-nya 400 karena ini regular. Aku biasanya membuat seperti ini. Ini akan aku duplikat menjadi 3. Setelah itu regularnya aku rubah menjadi S, dan yang terakhir aku rubah menjadi B. S ini menjadi semi bold dan B ini menjadi bold. Karena semi bold 600, kemudian bold 700. Oke, cukup. Aku bisa lihat ada font apa lagi di sini. Akan aku define beberapa font yang kurang. Pada video kali ini, aku akan percepat saja. Sepertinya masih ada beberapa yang kurang, supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, aku rasa sudah cukup teman-teman. Aku udah melakukan define beberapa font berdasarkan dengan desain ini. Setelah itu, aku akan lakukan define color-nya. Define color ini biasanya aku menggunakan Tailwind CSS. Cara ambil color-nya seperti biasa, kalian bisa klik, contohnya aku mau ambil hijau ini, bagian sini ada fill. Bisa diklik, kemudian diedit seperti biasa, dan hex-nya ini bisa di-copy. Setelah itu masuk ke kode editor kalian. Kemudian bikin seperti ini, bisa kalian ikutin, theme, di dalamnya dash, color, kemudian dash. Nah, setelah dash color ini, kalian boleh namain colornya apa. Contoh, aku rubah menjadi hijau, angkanya berapa? 600. Setelah itu titik 2, dan dipaste hex tadi, jangan lupa pagernya, kemudian titik koma. Setelah itu kembali ke desainnya lagi, ada warna apa lagi? Aku rasa cuma hijau saja ya teman-teman di sini. Sisanya nanti akan menggunakan warna bawaannya dari Tailwind CSS saja. Oke, jika dirasa sudah cukup semua dari define font global, kemudian define color juga, aku bisa masuk ke slicing-nya. Klik kembali ke home untuk memastikan bahwa di sini masih kosong. Setelah itu, kembali ke coding-nya. Di bagian sini, aku akan masuk ke home. Aku akan bungkus semua kontennya di dalam div. Yang div ini berisi container MX Auto. Supaya nanti section-section di bawahnya tidak perlu melakukan hal ini terus-menerus ya teman-teman. Setelah itu aku juga biasanya bikin gini, PX5, kemudian LG, PX0. Supaya nanti ketika ada bagian tampilan mobile, kanan kirinya akan ada padding dengan besaran 20 pixel. Div-nya akan aku enter, kemudian isi dengan section. Sudah cukup buat seperti ini, kemudian kembali ke desainnya lagi. Di sini akan aku bagi menjadi 2 konten ya teman-teman. Konten yang pertama untuk teks ini, dan konten yang kedua untuk image-nya. Jadi seperti ini. Bikin div baru, kasih width dengan W, kemudian kurung kurawal. Kalian bisa mengira-ngira saja ya, ini kira-kira width-nya berapa, dan ini berapa. Ini aku kira-kira menjadi 60%, dan ini menjadi 40%. 60%, setelah itu bisa diduplikat div-nya, di bawahnya menjadi 40%. Pokoknya acuannya seperti ini kalau menggunakan flex. Dua hal ini, ketika di total, itu jumlahnya harus 100%. Kemudian pada bagian section, aku buat kelas, namanya flex, kasih gap 10 saja. Di bagian 60%, aku akan mulai dengan H1, isinya tadi, main headers. Setelah itu di bawahnya, aku buat menjadi div, untuk diisi, main description. Karena di bawah description ini ada link, aku buat menjadi A, yang isinya main button label, ref-nya buat kurung lagi, main button URL. Setelah itu, pada div selanjutnya, ada 2 opsi sebenarnya. Karena ini kan image hanya sendirian ya, jadi kenapa
tidak langsung dibuat image saja yang nanti width-nya langsung menggunakan 40%. Jadi seperti ini. Image, src-nya main image. Width-nya langsung dipasang ke image-nya, supaya tidak berlebihan div dan lebih clean juga. Bisa di-save, kemudian kembali ke tampilannya. Maka sudah benar ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini. Namun belum rapi kan. Cara merapikannya mulai dari satu-satu. Di sini ada heading-nya, bisa aku lihat lagi. Heading 60. Jadi di bagian H1 aku buat kelas heading 60. Sama persis seperti yang di bagian CSS ini, heading 60. Harusnya nanti tampilannya akan menjadi besar. Di bawah sini description akan aku rubah menjadi paragraf 16. Aku kasih margin top 2 supaya tidak mepet ke atas. Kemudian di bagian A ini aku buat kelas lagi sama paragraf 16. Jangan lupa di sini regularnya, kan tadi ada regular, semi bold dan bold ya teman-teman. Ini kasih R. Yang di bagian button aku rubah menjadi S saja. Setelah itu aku ubah menjadi blok juga di bagian tag A dan margin topnya 3. Di bagian image aku ingin batasin height-nya atau tingginya sesuai dengan yang ada di Figma. Bisa aku klik lagi di sini. Di sini tingginya hanya 407. Jadi aku bisa buat seperti ini. H pakai kurung untuk custom value-nya 407 pixel. Jangan lupa objek konten supaya tidak terpotong apapun gambarnya. Bisa kembali ke tampilan webnya. Dan di sini kenapa masih belum berubah? Tapi di bagian register sudah berubah. Mari kita cek kembali heading, tapi di sini headers. Jadi aku keliru ya tadi. Yang benar adalah headers ya teman-teman. Dan di sini ubah menjadi headers 60. Harusnya sudah besar. Oke, sudah bagus sekarang. Bagian hero section sudah hampir mirip. Sekarang di sini kan ada background-nya ya teman-teman, dan di sini masih belum ada. Aku akan buat background-nya, kembali ke codingannya. Di bagian flex ini aku rubah menjadi BG, late aku rubah menjadi 100 saja. Ya, aku lihat kembali. Tapi background-nya tuh seperti ini, tidak nempel ke kiri dan ke kanannya, padahal di desainnya nempel kiri kanannya. Itu karena aku memasukkan section ini ke dalam kontainer sini. Jadi karena hero section ini unik dan berbeda sendiri, aku akan keluarkan section-nya ini keluar kontainernya. Seperti ini. Sebenarnya ada banyak versi ya teman-teman untuk melakukan slicing dan penataan HTML seperti ini. Nah, pada kasus kali ini aku akan menggunakan seperti ini saja. Aku bisa kembali ke tampilan webnya. Kenapa ini selalu di tengah terus, nggak nempel ke atas? Kayaknya di bagian layout masih ada yang tertinggal. Bisa aku buka layout kembali. Nah, di sini ternyata di sini ada minha screen, kemudian ada flexnya juga. Ini bisa aku hapus saja sampai selesai. Itu berada di dalam div yang membungkus template konten. Jadi sekarang harusnya akan nempel ke atas tampilannya. Nah, sudah benar. Sekarang nempel ke atas. Oke, aku bisa lanjut kembali. Karena sectionnya ini tidak dibungkus kontainer, jadi sekarang kalau aku zoom out, dia akan nempel ke kiri terus. Ini, section seperti ini dinamain dengan full width. Nah, section yang selalu di tengah seperti ini, itu dinamain dengan boxed. Beberapa orang ada yang menyebut seperti itu ya teman-teman. Aku akan ikutin dengan penyebutan full width dan boxed saja, supaya lebih familiar juga. Aku bisa buat div baru untuk membungkus kontennya saja, tidak membungkus background-nya. Jadi seperti ini, container mx auto untuk menengahkan, dan seperti tadi px5 lg px0. Tutup div-nya bisa di-copy, ditaruh di bawahnya image. Kemudian jangan lupa, karena tadi di-set menjadi flex, flex-nya juga di-copy ke bawah. Jadi nanti yang di atas hanya ada background saja. Harusnya sekarang menjadi lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini ketika aku zoom out, dia akan tetap di tengah terus. Selanjutnya, aku akan buat hero section ini memenuhi seluruh layar. Caranya bagaimana? Bisa kembali ke codingannya. Pada bagian kontainer, aku buat menjadi minimal height atau minimal tingginya berapa? Aku buat menjadi 80 dvh. Jadi, apa itu dvh? dvh itu adalah dynamic view height. Jadi, nanti tingginya akan menyesuaikan tinggi dari layar yang kalian pakai. Setelah itu, aku bisa lihat, ini sudah tinggi, bagus. Selanjutnya aku akan buat konten ini menjadi di tengah-tengah supaya lebih rapi juga, tidak nempel ke atas. Caranya cukup mudah, hanya butuh item center. Sudah jadi dan rapi. Oke, selanjutnya bagian register ini, aku bisa lihat desainnya seperti ini. Setelah itu kembali ke codingannya. Bagian sini, aku kasih px 4 untuk padding kanan kirinya, kemudian py-nya 2 untuk padding atas bawah. Setelah itu BG, background-nya karena aku mau pakai dari CSS ini, kan tadi hijau 600, jadi aku gunain gini, hijau 600 rounded MD, supaya agak melengkung dikit. Oke, bisa dilihat, udah bener. Namun sekarang kenapa nerobos ke kanan, atau panjang banget, kalian bisa batasin dengan cara width max. Width-nya menyesuaikan maksimal kontennya. Aku juga lupa satu lagi, yakni text white, supaya teksnya berwarna putih. Sudah rapi, supaya lebih bagus. Margin top-nya menjadi 7. Setelah itu bisa dilihat, sudah rapi.
Aku bisa lanjut. Jadi di hero section ini desainnya tidak terlalu persis, namun mendekati saja. Karena jika aku buat benar-benar persis, takutnya nanti videonya juga terlalu panjang ya teman-teman. Kalian bisa eksplorasi Tailwind CSS atau styling CSS pada video-video yang lain untuk memperdalam skill kalian dalam melakukan slicing halaman ya. Tapi tidak cuma belajar, kalian juga harus mempraktekannya juga, supaya nanti semakin terbiasa. Pada section 2, ada heading, description yang ada di tengah, kemudian ada logo. Aku akan buat di bawahnya sini, kembali ke code editornya. Setelah itu, aku akan masukkan ke container sini. Karena selanjutnya, aku rasa sudah tidak ada yang unik lagi, yang nempel-nempel. Mungkin nanti di CTA ini. Kembali ke codingannya, setelah itu bikin section, kasih kelas MY100 pixel untuk kasih jarak atas bawah, dan bikin H2 namanya client headers, kemudian bikin div namanya client description. Nah di bawahnya kan ada image yang isinya banyak, jadi perlu melakukan looping dengan cara seperti ini. Aku bungkus dulu pakai div, setelah itu bikin loopingnya client logo, diduplikat saja, kemudian tutupnya for each and for each. Di bawah sini aku bikin image, src-nya apa? URL. Ini nanti akan diambilkan URL dari image yang di looping. Karena ini tadi di tengah, aku akan buat kelas jadi tag center, di bawahnya juga tag center. Oke, aku bisa lihat dulu. Sudah benar, namun logonya ini kenapa numpuk ke bawah? Karena default dari HTML itu numpuk ke bawah ya teman-teman. Caranya untuk numpuk ke samping dengan cara sama seperti atasnya. Flex, justify between, supaya agak berjauh-jauhan. Aku kasih margin top 5, di description-nya margin top 2, supaya tidak nempel. Font-nya apa? Bisa lihat di site.css kembali, pakai headers 36, atau sesuai dengan font yang sudah kalian define tadi. Headers 36, di bawahnya menjadi paragraf 16, regular. Oke, cukup, bisa dilihat. Sepertinya jarak ini terlalu pendek. Aku bisa tambahin lagi antara image dan description-nya. Kembali ke codingannya. Setelah itu MT-nya menjadi 10 saja. Jadi lihat kembali, sudah lebih rapi. Oke, aku akan lanjut di section selanjutnya yang menggunakan replikator tadi. Ini kan sama ya teman-teman, kayak di atasnya. Jadi ini harusnya lebih mudah. Section ini bisa aku copy, paste di bawahnya, kemudian aku rubah menjadi grid headers, di bawahnya menjadi grid description. Nah, di bawah sini kan tadi menggunakan replikator ya teman-teman. Jika dirasa lupa nama replikatornya, kalian bisa kembali ke CMS-nya. Setelah itu bisa di hover di bagian sini, ada yang namanya grid content. Kembali ke codingannya, grid content. Tutupnya jangan lupa for each and for each. Bikin div, contoh. Harusnya sekarang contoh ini ada 3. Bisa aku lihat di tampilan webnya, aku scroll ke bawah, contoh. Sudah benar. Di bawah sini, aku ingin implementasikan ini menjadi grid saja, nggak pakai flex ya teman-teman, supaya lebih rapi, karena ini hanya ada 3 saja. Jadi, supaya ada variasinya juga, flex ini akan aku hapus menjadi grid. Gridnya mau ditampilin berapa? Grid call 3. Kasih gap 20. Supaya nanti per 3 kolom ini tidak nempel. Kemudian di dalamnya replikatornya, handle-nya apa tadi? Aku buat menjadi H3 dulu. Title, di bawahnya menjadi div description. Oke, aku bisa lihat dulu. Scroll ke bawah, sudah benar. Heading-nya berapa? Bisa dilihat di Figma kembali. Di sini katanya heading-nya 28. Aku bisa set menjadi headers 28. Di bawahnya menjadi paragraf 14. Regular. Kasih margin top 2, supaya tidak nempel. Sepertinya ada yang tertinggal. Di sini ada icon. Cara menampilkan icon SVG bagaimana? Di Statamic sangat mudah untuk menampilkan icon SVG. Aku bisa buat div baru di atas ini. Isinya hanya cukup icon. Cukup itu saja. Ini kasih margin top 3 supaya tidak nempel ke iconnya. Bisa dilihat, sudah benar. Sangat mudah sekali kan? Nah, itu di sini kan ada bordernya dan ada paddingnya. Bisa di over, ada padding 32. Jadi bisa aku buat seperti ini. Div yang paling luar setelah looping, aku buat menjadi border rounded MD. Setelah itu aku kasih padding, dikira-kira saja 32, kalau di Tailwind CSS sepertinya itu 8. Jadi lihat lagi, sudah rapi. Oke, aku bisa next. Di bawah sini ada image dan content. Seperti yang ada di hero section. Harusnya lebih mudah. Caranya seperti ini. Pertama, bikin section lagi. Section plus MY 100 pixel supaya tidak nempel sama section atasnya. Kan tadi ada kanan kiri ya. Jadi aku buat flex lagi. Gapnya 10 saja. Di bawahnya ada IMG. Isinya apa? Aku sepertinya lupa handle-nya. Bisa kembali ke CMS-nya. Scroll ke bawah. Namanya highlight headers description image. Aku bisa copy, kemudian highlight image. Hanya kecil tadi, langsung disesuaikan dengan kelas W 40%. Setelah itu bikin div dengan W 60%. Ini sama persis ya teman-teman, seperti yang ada di atas, cuma ini dibalik saja. Kemudian di dalamnya ada H2 yang isinya highlight headers. Aku bisa copy, kemudian bikin div baru. Isinya highlight description, kelasnya paragraf 16.
margin topnya 3 supaya tidak nempel. Jangan lupa ininya regular. Itu di sini aku buat menjadi headers 36 saja. Setelah itu di bawah sini ada button, aku bisa copy dari atas, A-nya bisa di copy, dipaste di bagian sini, mainnya dirubah menjadi highlight, sama yang bawah juga untuk labelnya. Harusnya sekarang tampilannya sudah benar, bisa dilihat. Nah, sudah benar. Sekarang aku ingin flexnya ini di tengah-tengah sini. Caranya juga sama. Di bagian flexnya dikasih item center. Sudah selesai. Nah, berhasil kan teman-teman? Selanjutnya, untuk section artikel, ini kan sama persis ya teman-teman, seperti yang ada di atas-atasnya tadi, jadi bisa di copy saja. Aku bisa langsung edit, karena tadi sama seperti grid, bisa aku copy gridnya, copy saja semua. Setelah itu di bawah sini, gridnya ini diganti artikel, artikelnya menjadi artikel. Yang bawah ini, gridnya akan aku hapus dulu. Oke, bisa aku lihat lagi, sudah benar. Namun sekarang kenapa ini panjang banget ke kanan dan ke kirinya, sedang didesainnya kan gini. Caranya, aku bisa batasin width-nya dengan cara seperti ini. Ada banyak cara sih sebenarnya. Kalian bisa batasin padding kanan kirinya atau batasin width-nya. Kalau kalian pengen simple, bisa seperti ini. PX, kemudian 10%. Seperti ini. Sudah jadi langsung. Atau dengan cara seperti ini. Width 60%, setelah itu MX Auto. MX Auto ini dipakai supaya div ini nanti berada di tengah. Jadi lihat, sudah benar. Tapi masih belum mirip persis ya. Artinya ini width-nya lebih kecil lagi. Aku bisa sesuaikan kembali. Width-nya coba dibuat menjadi 45 saja. Kembali ke webnya, sudah lebih baik. Oke, aku bisa lanjutkan. Di bawah sini kan menggunakan artikel ya teman-teman. Bagaimana cara mengambil artikel? Artikel itu berasal dari collection yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yang bernama artikel. Caranya gini, ini bisa di copy saja, collection artikel yang terakhir, kemudian di bawah sini, tadi kan sudah di copy yang benar, grid call 3, jadi kontennya nanti ada 3, sudah sesuai. Namun seingatku di artikel kita tuh nggak ada image-nya. Nanti bisa aku tambahin, jadi aku buat dulu seperti ini. Bikin loop baru dengan nama collection. Ini harus sama persis ya teman-teman, namanya collection. Kemudian titik 2, artikel. Diduplikat, di bawahnya dikasih tutupnya. Setelah itu bikin div di dalamnya. Isinya H3. Apa isinya? Title. Untuk ngambil title dari artikelnya. Setelah itu, harusnya di sini itu ada read more-nya. Bisa aku buat seperti ini. Buat pakai A, ref-nya menjadi URL. URL ini akan otomatis disesuaikan dengan artikelnya. Read more. Aku kasih kelas menjadi blog, kemudian tag center, MT3, supaya tidak nempel ke atasnya. Udah cukup, bisa aku lihat dulu. Sudah bagus. Ada di tengah. Title-nya juga aku pengen ada di tengah juga. Sekarang title-nya aku ingin ada di tengah juga. Plus text, enter. Setelah itu aku kasih headers 20 saja. Headers 20. Aku copy dari site CSS. Harusnya sudah benar. Bisa dilihat, sudah oke. Bagaimana jika aku ingin benar-benar mirip seperti ini, yang ada image-nya, aku bisa edit bentar di blueprint-nya artikel. Aku klik detail dari artikelnya, kemudian aku edit blueprint. Di bagian sidebar, aku tambahin assets, namanya feature image. Validasinya menjadi require, jangan lupa maksimal filenya 1, minimalnya 1 juga. Bisa di save, kembali ke artikel, jangan lupa di sini kasih gambarnya. Aku kasih gambar yang ada dulu, ya sudah bisa di save and publish. Jangan lupa artikel selanjutnya, feature image, pilih gambar yang sama, kemudian save. Sekarang harusnya kalian sudah bisa mengambil feature image-nya. Aku akan contohkan, bikin image, namanya tadi feature image. Aku kasih batas tingginya, kira-kira 250 pixel saja. Kemudian objek cover. Apa bedanya objek cover sama objek konten? Jika objek cover, dia akan dipasin sesuai dengan kanan kirinya. Meskipun gambarnya akan terpotong. Menurutku nggak masalah, karena untuk artikel, aku buat width-nya menjadi full juga. Bisa dilihat sekarang, sudah rapi. Ini akan aku sesuaikan lagi, supaya tidak nempel juga. Aku buat seperti ini saja. Margin top 3, kemudian ini rounded LG. Supaya melengkung juga. Sudah bagus sekarang. Aku bisa lanjut ke section terakhir. Di bagian section terakhir, di sini ada CTA. Dan CTA ini nempel juga ya teman-teman, di kanan dan kirinya. Jadi, kalian harus buatnya di luar dari div yang isinya kontainer tadi. Supaya cepat juga, aku bisa copy sectionnya yang atas. Bisa scroll ke bawah, kemudian paste. Aku akan hapus saja yang ada di dalam kontainernya supaya kosong dulu. Push, jadi isinya seperti ini. Section div yang isinya kontainer, kemudian bikin H2. Apa isinya? CTA headers. Bisa aku lihat dulu? Itu udah bener. Namun sekarang kenapa tinggi banget?
karena di sini ada minimal height-nya itu 80 dBA. Aku rubah saja menjadi 30 sepertinya. Aku juga tambahkan di bagian kelasnya headers 60. Karena tadi rasanya 60, width-nya aku batasin jadi hanya 60% saja. Jangan lupa MX Auto supaya di tengah. Bisa kembali ke websitenya, bisa dilihat sekarang sudah di tengah, tapi masih belum sama seperti yang ada di sini. Supaya lebih mirip lagi, width-nya aku rubah lagi menjadi 45 sepertinya cocok. Kemudian jangan lupa text center juga, harusnya udah lebih oke. Nah, udah lebih oke sekarang. Jangan lupa CTA ada button juga di bagian sini. Buttonnya aku bisa copy dari atasnya. Ambil dari highlight ini saja. Paste di bawah sini. CTA, bisa di copy CTA-nya. Highlight-nya diubah menjadi CTA, CTA. Aku rapikan dikit. Harusnya sekarang udah bagus. Tapi ada di sini. Itu kenapa? Karena di sini ada flex. Flex-nya bisa dihapus, supaya nanti HTML akan mengarahkannya ke bawah. Udah di bawah sekarang, tapi ada di kiri. Aku mau tengahin gimana? Caranya MX Auto. Harusnya di tengah sekarang. Sudah di tengah. Ada detail kecil, di sini ada icon juga, panah. Aku biasanya lakukan seperti ini. Export, tapi aku export menjadi SVG. Setelah itu aku akan buka SVG-nya. Aku biasanya buka di Chrome, kemudian inspect, copy SVG-nya, diklik di bagian sini saja, kemudian Ctrl C, kembali ke codingannya, aku paste di sini. Harusnya SVG-nya tuh tampil sekarang seperti ini di bawahnya. Gimana caranya supaya naik ke sini? Caranya sama. Kasih flex di bagian A-nya, flex, gap 3, item center, supaya di tengah. Kalau ada underline seperti ini berarti bertabrakan. Ada flex, ada block. Blocknya akan aku hapus saja. Sekarang harusnya udah rapi. Tapi sekarang height-nya ini rasanya seperti terlalu mepet ya teman-teman. Sepertinya kurang oke menggunakan minimal height. Aku akan pakai gini aja. PY untuk padding atas bawah 60 pixel. Nah dengan cara ini harusnya nanti akan lebih dinamis. Height-nya tidak akan terbatas dan dia akan dikasih padding atas bawahnya. Oke, sekarang kalian sudah bisa membuat halaman seperti ini. Mungkin tidak terlalu sama seperti yang ada di dalam Figma, tapi aku harap kalian sampai ya konsepnya. Dari mulai tadi membuat blueprint yang baru, yang disesuaikan berdasarkan Figma, kemudian slicing. Jika kalian ingin membuat seperti ini, atau membuat CMS secara manual, kalian harus banyak hal yang harus di-set. Contohnya, ketika menggunakan Laravel, kalian pertama harus melakukan set pada migration-nya, kemudian jangan lupa modelnya, belum lagi database. Kalian perlu membuat view-nya juga, yang nanti akan melibatkan controller, kemudian view admin, dan banyak hal lagi. Tapi dengan Statamik, kalian bisa memotong banyak hal dengan waktu yang sangat cepat. Kalian bisa membuat seperti ini. Fokusnya hanya melakukan slicing pada bagian front-end-nya. Pada bagian back-end-nya, kalian sudah tidak perlu memikirkan hal itu. Kalian sudah dibuatkan ketika melakukan penginstalan pada video kedua. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, atau ada yang perlu didiskusikan juga, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Atau jika kalian ada masukan juga untuk aku, kalian bisa tinggalkan di sana juga. Mungkin video kali ini sangat panjang dibanding video sebelumnya, tapi yang aku harapkan pada video kali ini kalian bisa memahami konsep dari alur kerja menggunakan Statamik, mulai dari set blueprint sampai jadi halaman seperti ini. Oke, cukup itu aja. Terima kasih.